Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Shalalalanamo. Sikaralamayaramase. Syaralamo. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 18 sampai 20, disambung ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lanjut di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin. Kenangan lama yang membekas. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian punya kenangan-kenangan lama yang sangat membekas? Misalnya siapa yang hidup mengalami peristiwa 10 November ya. Tidak ada ya. 10 November berarti usia saudara sudah berapa? 1945 ya. Kita belum lahir semua ya. Kita belum lahir ya. Kita lahir di atas tahun 50. Tentu nggak ada kenangan 10 November ya. Tetapi tahun 1941 waktu Pearl Harbor dibom, maka ada seorang atau satu keluarga yang bisa mengenangnya, karena ketika Pearl Harbor dibom maka semua pemuda dikerahkan untuk berperang ya. Wow, luar biasa ya. Jadi peristiwa itu pasti membekas. Apalagi peristiwa-peristiwa yang membekas yaitu bom Bali ya. Juga 11 September 2001 di New York, waktu bom menghantam, bukan bom ya, pesawat menghantam gedung Menara Kembar di WTC ya. Itu sesuatu yang membekas banget tentunya ya dalam ingatan-ingatan kita. Maka kenangan-kenangan dan pengalaman Anda yang paling membahagiakan pastinya juga ada ya. Juga yang sangat membuat duka cita, pasti adalah kenangan-kenangan seperti itu. Nah, bayangkan kenangan lama yang dimiliki oleh murid-murid Kristus ya. Mereka sudah menyaksikan berlangsungnya mujizat demi mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tidak ada makanan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa masih 12 bakul. Itu sesuatu yang wow banget ya. Yesus berjalan di atas air dan sebagainya. Tetapi kemudian tragedi datang, yaitu sang Anak Allah, sang Raja ditangkap dan disalibkan.
Namun 3 hari kemudian ada sesuatu yang spektakuler, yaitu Yesus bangkit. Nah, peristiwa-peristiwa ini bagi para murid tentu tidak pernah akan dilupakan ya. Namun kenyataannya kita baca dulu ya, Yohanes 20 ayat 18 ya. Namun mereka itu tetap bersembunyi dalam ketakutan ya. Yohanes 20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Ya, pertama kali tadi dibaca itu. Magdalena Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Bagaimana murid-murid yang bersedih hati karena Yesus sudah mati, tetapi ketika Yesus bangkit, mereka juga tidak percaya gitu ya. Mereka tidak percaya berita itu. Sampai datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Walaupun Yesus sudah datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, dalam ketidakpercayaan mereka, baru setelah itu murid-murid bersuka cita. Di ayat 20 kita baca. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, bagi mereka yang sudah pernah melihat Tuhan, maka akan dicatat ya, akan tercatat dalam kehidupannya. Ada memori dalam kehidupannya bahwa ia telah melihat Tuhan. Tapi tetap ada satu muridnya yang tidak percaya kan, kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Maka dari itu seseorang yang tidak percaya ya pasti nanti akan dilawat oleh Tuhan ya. Nanti dia akan percaya sendiri ya. Yohanes mencatat kejadian-kejadian itu dan berkata semua yang tercantum di sini. Kita baca ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin. Jadi Yohanes sangat teliti menulis catatan-catatan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan Yesus Kristus, sehingga pagi hari ini kita bisa membaca dan membayangkan ya bagaimana kesedihan itu berubah menjadi sukacita. Amin. Ya, amin. Kalau kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, ya mohon maaf Pak Yusak belum bisa hadir pada malam penghiburan karena semalam banjir, hujan deras, dan Sidoarjo tidak bisa bergerak ya, tidak bisa masuk tol, tidak bisa keluar tol karena di area Lipo Plaza itu tergenang air sampai sepinggang ya. Jadi banyak sepeda motor yang terpaksa dituntun dan hanya kelihatan sadelnya aja ya. Nah, bagaimana jika kita kehilangan ayah yang kita cintai, ayah yang penuh dalam kehidupan yang penuh untuk menjadi panutan anak-anaknya, bagaimana kesetiaan Pak Diki untuk berdoa di gereja dan sebagainya. Sungguh itu sesuatu kenang-kenangan ya yang tidak mungkin akan dilupakan. Jadi kita belajar bagaimana kenangan lama itu membekas dalam hidup kita. Tentunya akan sangat membekas karena ada worship leader dadakan ya. Pemusik datang tepat waktu, tetapi worship leadernya tidak ada. Tetapi Tuhan menyediakan ya, aman katanya Pak Yusak. Saya juga mikir ya harus
WL dari Surabaya ini yang bisa melayani, karena semua WL dari Sidoarjo tidak bisa lewat tol ya, tidak bisa masuk tol, ada yang macet 1 jam, 2 jam, 3 jam, wes pokoknya macet semua lah. Nah disitulah Tuhan menyediakan gantinya ya. Mungkin ada pelayat yang WL ya. Jadi bisa melayani saat itu, puji Tuhan. Jadi apa ya, Tuhan itu menyediakan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan ya. Kita sudah bingung, kita sudah nelpon sana sini, ngalor ngidul, bagaimana ini tidak bisa. Tetapi Tuhan dengan tenang menyediakan, dan kedatangan mereka yang seolah-olah itu dibawa malaikat ya ke sana tepat waktu. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Kita udah tidak mampu ya. Sudah tidak bisa bergerak, istilahnya demikian. Tetapi disuruh diam dan Tuhan yang ya, bekerja. Tuhan bekerja dahsyat, luar biasa. Itulah Tuhan ya. Jadi kenangan itu pasti sangat membekas karena penuh dengan drama. Saya jam berapa ya? 2:30 ya, jam 2-an hujan mulai turun, petir menyambar-nyambar, sedangkan saya harus mengoven roti ya. Lah kalau listrik mati, walaupun itu tenaganya dari LPG, tetapi channel atau temperatur atau on off-nya itu dari listrik, jadi digital lagi ya. Waduh, saya pikir ini kalau roti tengah-tengah oven terus mati ovennya, waduh, terus bagaimana bisa mematangkannya? Nggak bisa ya. Genset itu ada 2 tapi rusak kabeh. Jadi saya juga berpikir, ini lipo kok bisa ya banjir kayak gini, biasanya enggak. Pasti ya, enggak usah saya lihat. Mungkin listrik mati dan gensetnya tidak bisa dinyalakan. Ya semua itu ada ada lingkaran setannya ya. Pasti pompanya jebol gitu. Apalagi listrik enggak ada, genset mati pisan, jadi wis numpuk gitu ya. Rumah juga kemarin mati, dan setelah saya telepon 123, seberapa jam lagi nyala. Wah, ya karena ada petir. Juga orang-orang ini kalau lampu mati tidak mau telepon 123 ya. Sampai nama saya terkenal di 123. Tukang tanya. Pak Kristiono ya? Iya Pak. Setiap ada lampu mati saya mesti telepon 123. Pak tolong dinyalakan Pak ini Pak. Ya kalau memang gini loh ya, kalau ada banjir kan bahaya, ada petir menyambar-nyambar, listrik pasti mati. Kalau listrik memang dimatikan, lah pompa air ya is dead ya kan, pakai tenaga apa ya kan. Sedangkan genset itu kalau nggak pernah dipelihara, setiap minggu dinyalakan ya mati pisan. Jadi lengkap nyala, terus ya kan? Solarnya ada. Kadang-kadang bensinnya habis ya, terus solarnya habis ya, itu manusia. Karena apa? Kalau enggak ada apa-apa, biasanya enggak apa-apa. Ayo siapa yang ngomong gitu? Biasanya enggak apa-apa. Jadi menurut saya wis rasah beli genset ya. Percuma. Sebab apa? Manusia itu teledor ya. Manusia itu enggak waspada. Saya ini mau ngeruk got ya. Karena kalau pulang dari gereja itu, sak mata kaki saya kerendam got. Nah hari ini saya bongkar paksa itu gotnya Tirsa, itu ada 2 bak kontrol akan saya bongkar. Saya keduki sendiri, minimal di depan saya itu enggak ada menggenang air gitu ya. Sebelah kanan Mas, sebelah kiri jangan. Ya pokoknya 2 kan, bak kontrolnya ada 2 ya, itu. Dari sana masuk sini nambahan. Ya enggak masalah, tapi kan bisa lancar gitu loh ya. Enggak tahu lagi punya tetangga. Nah itu loh, aku herannya ya. Kita rapat RT atau kita rapat RW, banyak yang datang, bapak-bapak, saudara-saudara. Oh ya mau dibongkar gini, tapi sampai hari ini sudah berapa tahun itu? Sudah 20 tahun. Enggak pernah dibongkar. Giliran ibu-ibu yang bongkar ya. Ibu-ibu kan tenaganya tenaga kuli ya kan. Kemarin di depan Mandiri sebelahnya Pak siapa nih? Buyung itu. Kenapa? Di sebelahnya Pak Ibu kan itu. Di keruk itu dapat 1 truk tanahnya. Aduh.
Itu buat nguruk ya, siapa yang butuh urukan sampah, ada truk-trukan. Nah ya itu. Dan saya melihat kalau mau ke Gunung Sari lewat tol itu, penuh dengan full dengan eceng gondok saudaraku ya. Saya pikir dulu waktu Bu Risma kok aku ndak lihat ini ya. Tapi Bu Risma ndak ada, hanya eceng gondoknya luar biasa. Lah itu loh kok ndak minta apa namanya dikeruk apa diambili gitu ya. Itu kan banyak KKO untuk Ya ndak usah gitulah untuk kan markas KKO. semua orang ter-PHK itu kan lumayan ya, satu hari dapat 100.000 ngeruk got pasti mau lah ya. Jadi ya inilah dunia ya, dunia sudah tua. Tapi kita yang tua-tua semangatnya masih muda, amin. Amin. Hari ini mau keruk-keruk got. Nah jadi nunggu banjir dulu baru dikerok ya. Kalau nggak banjir nggak dikerok. Jadi kembali kepada Yohanes yang mencatat semua kejadian, maka semua yang tercantum dicatat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Nggak ada orang mati 3 hari kemudian bangkit, ya nggak ada, karena sudah terjadi pembusukan. Kalau orang mati suri masih 1-2 jam bangkit banyak. Tetapi kalau sudah 3 hari itu sudah berulat ya, tidak mungkin bangkit. Tetapi di sini Tuhan menyatakan kuasanya. Ada kuasa dalam kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, amin. Ada kuasa karena Roh Kudus yang akan membangkitkan kita ketika kita nanti sudah mati. Maka Roh itu juga yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga. Amin. Luar biasa ya. Jadi jangan tinggalkan imanmu. Jangan tukar imanmu dengan apapun yang ada di dunia fana ini. Karena ketika engkau nanti mati, Roh Kudus yang akan membangkitkan kamu. Yaitu roh yang lebih besar dari semua roh di dunia ini yang saat ini ada di dalam kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo kenangan-kenangan lama apa yang membekas dalam hidup kita catat baik-baik. Terutama peristiwa penyelamatanmu. Kapan kamu diselamatkan, kapan kamu ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, kapan engkau mengaku Yesus Tuhan, itu dicatat baik-baik. Karena di situ nantilah pertumbuhan imanmu terjadi. Ini mau akhir tahun ya, tahun 2026. Tentu banyak tantangan ya. Nah disitulah ujian akan imanmu itu. Apakah imanmu itu bertumbuh ya? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Waduh, saya membaca kata-kata dalam Alkitab itu ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Yang tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah itu akan dijogil. Dikapak akarnya. Saya bolak-balik itu kan ngomong begini. Selama ada akar, pohon itu akan tumbuh, ya kan? Walaupun daunnya mati, batang-batangnya kering, tapi selama ada akar, maka dia akan tumbuh. Lah kok bener ya, Alkitab mencatat, nek kamu tidak berbuah, akarmu akan dipotong. Nek akar dikapak, matek lah wis. Ya, ayo, kita nggak mau kan dikapak, akar kita dikapak. Maka dari itu ayo, kita yang punya berakar, mari kita berbuah lebat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, iman kami tetap percaya pada Engkau Yesus. Kami sudah mengenal Engkau, percaya pada Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang luar biasa. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, dan pada hari ketiga Engkau bangkit dari kematian dan Engkau naik ke surga, dan kami yang Engkau tinggalkan, Engkau berikan Roh Kudus bagi kami untuk menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap di dalam Engkau Yesus, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bahwa banyak kenangan-kenangan dalam hidup kami. Kadang-kadang kenangan suka,
kadang kenangan duka, tetapi biarlah itu menjadi pembelajaran buat kami agar kami boleh bertumbuh, kami berakar kuat dalam iman kami kepada Yesus, dan kami berbuah bagi kerajaan Allah. Kami memberikan hasil dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk menolong orang-orang yang belum percaya kepada Yesus agar mereka diselamatkan dari api neraka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Terima kasih Bu Reni, Pak Fran, Shelly, Alim, Matthew, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Feby, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias, Pak Budi, Bu Yulan, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Walden, Bu Lydia, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. God bless us. Amin. Haleluya.